Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kembali di hari ini kita boleh dipertemukan dalam program Siraman Rohani Kristen. Hari ini tentunya itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan boleh kembali pertemukan kami dalam program Siraman Rohani Kristen. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini Bapa. Biarlah kiranya lewat program ini kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan lewat program ini Bapa di dalam surga banyak hal yang mereka dapatkan Tuhan. Bahkan ya Bapa dalam surga, dan biarlah Tuhan mereka juga diberkati lewat program ini Bapa di dalam surga. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati pemberi, dengarkan Tuhan, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami, pribadi-pribadi yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam program Siraman Rohani Kristen terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi, bagi kita, marilah kita berbuat baik karena semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan katakan selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan itu tidak selamanya ada. Waktu yang ada pada kita tidak selamanya ada. Itu sebabnya ada waktu masa lalu, ada waktu masa sekarang, dan ada waktu masa yang akan datang. Selagi masih ada kesempatan. Ada satu lagu pujian yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Setiap kita pasti punya kesempatan. Dan setiap kita pasti diperhadapkan kepada namanya ketidakadaan kesempatan itu. Artinya kesempatan yang ada boleh hilang, boleh pergi dari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan tegaskan selama masih ada kesempatan. Dan selama masih ada kesempatan ini dianjurkan oleh firman Tuhan bahwa kita berbuat baik. Itu sebabnya yang menjadi tema renungan firman Tuhan dalam program SRK ini yaitu tentang kebaikan. Tentang kebaikan. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 itu dicatatkan di sana nilai kebaikan adalah buah roh.
Dan ketika kita berbicara tentang kebaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka setiap manusia sesungguhnya membutuhkan yang namanya kebaikan. Siapapun dia memerlukan yang namanya kebaikan. Bagaimanapun situasi dan kondisi dia, maka orang tersebut memerlukan yang namanya kebaikan. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan kebaikan. Saya tidak dapat bayangkan, saudaraku, kalau manusia, kalau di tengah-tengah dunia ini tidak ada yang namanya nilai kebaikan lagi. Ya. Betapa kacaunya dunia ini ketika nilai kebaikan tidak ada di dalam kehidupan manusia. Mengapa terjadi kejahatan? Mengapa terjadi peperangan antara satu dengan yang lain? Antara bangsa yang satu dengan yang lain? Karena apa? Karena nilai kebaikan sudah mulai luntur. Bahkan nilai kebaikan hilang dari dalam kehidupan manusia. Jadi setiap kita, setiap manusia memerlukan yang namanya kebaikan. Jangankan hanya manusia. Saya mau katakan bahwa bumi ini, bahwa dunia ini pun memerlukan yang namanya kebaikan. Makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lain memerlukan yang namanya kebaikan. Binatang juga memerlukan yang namanya kebaikan. Coba bayangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jadinya kalau manusia tidak punya nilai kebaikan terhadap yang namanya makhluk hidup yang lain, kepada binatang-binatang. Maka binatang-binatang akan musnah dari dunia ini. Bahkan juga lingkungan kita, alam ini, kalau tidak ada nilai kebaikan, maka alam ini pun akan hancur. Mengapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terjadi penggundulan hutan di mana-mana? Mengapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang membuang sampah sembarangan tempat sehingga banjir di mana-mana? Karena apa? Karena nilai kebaikan sudah mulai luntur, bahkan nilai kebaikan sudah hilang dari dalam kehidupannya. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang nilai kebaikan. Ada begitu banyak alasan manusia, ada begitu banyak alasan orang untuk berbuat baik kepada sesamanya, kepada orang lain. Ada orang berbuat baik oleh karena alasan agama. Ya, sekali lagi ada orang berbuat baik karena alasan agama. Artinya agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada umatnya. Kalau kamu tidak berbuat baik, maka kamu tidak masuk surga. Ya. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa nilai kebaikan, perbuatan baik diperhitungkan di akhirat. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, itu akan diperhitungkan nanti di akhirat. Bisa jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, antara perbuatan baik dan juga perbuatan yang jahat itu akan ditimbang. Itu alasan dari sisi agama. Ada juga orang melakukan kebaikan oleh karena alasan moral. Artinya ketika seseorang mencuri, maka dia dicap sebagai orang yang tidak punya moral. Ketika seseorang melakukan kejahatan kriminal, maka dia akan dicap sebagai orang-orang yang tidak punya moral, amoral. Nah, oleh karena itu, saudaraku, oleh karena alasan moral tersebut, maka orang melakukan kebaikan kepada sesama, kepada orang lain. Lalu yang berikutnya, alasan orang untuk berbuat baik, yaitu alasan untung ruginya. Apa untungnya bagi saya kalau saya melakukan kebaikan? Apa untungnya bagi orang lain kalau saya melakukan kebaikan? Jadi ada alasan untung ruginya, ada alasan plus minusnya. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ada juga orang melakukan kebaikan oleh karena alasan humanis, oleh karena alasan kemanusiaan. Ya, ketika terjadi bencana misalnya, nilai kemanusiaan yang ada di dalam diri saya langsung bergerak begitu. Ya, ingin memberikan bantuan, ingin memberikan kebaikan kepada mereka-mereka yang terdampak kepada bencana tersebut. Nah, ini beberapa alasan mengapa orang melakukan kebaikan. Nah, hari ini kita mau melihat seperti apa prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Seperti apa yang dicatatkan oleh Alkitab tentang kebaikan. Tadi saya katakan bahwa kebaikan itu adalah merupakan salah satu daripada buah roh. Ya. Salah satu daripada buah roh. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya nilai kebaikan tidak bisa dihilangkan. Nilai kebaikan harus dinyatakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena dari situlah nilainya. Karena dari situlah kita dilihat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa buah yang baik itu, ya, pohon yang baik itu dilihat dari buahnya. Dan kalau kita juga melihat di dalam Alkitab bahwa sesungguhnya adalah Allah adalah sumber daripada kebaikan itu sendiri. Ya. Jadi prinsip di dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah sumber daripada kebaikan itu sendiri. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, dan 6 selalu dikatakan bahwa ciptaannya itu baik. Selalu dikatakan seperti itu. Dan yang terlebih lagi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan sungguh amat baik. Ya. Mengapa Tuhan di dalam setiap menciptakan di hari-harinya itu, di hari pertama, hari kedua, dan hari-hari selanjutnya, selalu disisipkan kata baik. Sebenarnya ingin menginformasikan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan itu adalah Allah yang baik. Bahkan juga Dia adalah sumber daripada kebaikan itu sendiri. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Apa yang menjadi gambar dan rupa daripada Allah itu sendiri? Salah satunya adalah nilai kebaikan itu sendiri. Karena Allah adalah pribadi yang baik, karena salah satu natur daripada Allah itu adalah kebaikan. Maka ketika dikatakan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, maka natur Allah, maka Allah yang baik itu, kebaikannya juga diberikan kepada manusia. Dan banyak juga di dalam Alkitab ini kita temukan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan bahwa Allah itu baik. Terlalu banyak di dalam ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, dan karena Allah sudah menaruh nilai kebaikan di dalam diri manusia, maka harusnya manusia memancarkan kebaikan di dalam hidupnya, di dalam
dirinya. Dan kapan kebaikan itu kita pancarkan, kita lakukan, kita nyatakan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan tadi katakan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu yang ada pada kita saat ini, kesempatan yang ada pada kita saat ini, disitulah kita menyatakan, memancarkan, memperlihatkan nilai-nilai kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nilai-nilai kebaikan kepada setiap manusia, kepada setiap makhluk ciptaan manusia. Amat terlebih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan, untuk memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang sudah dipenuhi, yang sudah dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus itu. Maka salah satu buah daripada Roh itu sendiri adalah nilai kebaikan. Maka sangat mustahil saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berkata bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh, kita berkata kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi nilai kebaikan tidak terpancar dari dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, buah itu pohon itu dilihat dari buahnya. Kalau pohon itu baik, tentunya buahnya juga akan baik. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nilai-nilai kebaikan juga kita pancarkan, kita nyatakan kepada setiap orang. Firman Tuhan tadi katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Dan itu juga lah sebabnya firman Tuhan katakan, jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jika ada orang yang menganiaya kamu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah perintah Tuhan. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik itu menjadi satu keharusan. Bahkan kalau boleh saya katakan, berbuat baik, memancarkan kebaikan harusnya menjadi kebutuhan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita berbicara tentang kebutuhan, maka saudaraku, apapun akan kita upayakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, karena nasi itu adalah kebutuhan kita umumnya yang ada di Indonesia, maka segala upaya akan kita lakukan, kerja keras akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan beras tersebut. Karena apa? Karena itu adalah kebutuhan kita. Maka saya mau katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa nilai kebaikan itu adalah kebutuhan kita. Artinya karena ini adalah kebutuhan kita yang sangat penting, yang sangat vital dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita ini, maka kita harus berupaya. Maka kita harus bekerja keras. Untuk apa? Untuk menyatakan, untuk menerapkan, untuk memancarkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar, yang suka, yang senang untuk menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini Tuhan kami diingatkan kembali ya Bapa di dalam surga. Tentang nilai kebaikan Tuhan. Nilai kebaikan adalah merupakan salah satu dari 9 buah roh Tuhan. Yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan kami diingatkan kembali Bapa lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa betapa pentingnya, betapa perlunya nilai kebaikan di tengah-tengah dunia ini Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini Bapa, menjadi pribadi-pribadi yang membawa nilai-nilai kebaikan di dalam setiap kehidupan kami kepada siapapun Bapa di dalam surga, bahkan juga termasuk kepada lingkungan kami, termasuk juga kepada dunia ini Bapa di dalam surga. Karena dunia ini Tuhan sangat dan sangat memerlukan yang namanya nilai kebaikan Tuhan. Bukan saja kepada kami sesama manusia, tetapi juga Tuhan kepada ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, makhluk-makhluk lainnya Bapa di dalam surga, bahkan kepada lingkungan kami, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini Tuhan, alam semesta yang ada di dunia ini Tuhan, memerlukan yang namanya nilai kebaikan Bapa di dalam surga. Amat terlebih ya Bapa di dalam surga, kami adalah umat-umat tebusan-Mu Bapa di dalam surga. Oleh karena Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang maha baik, dan Engkau sudah menaruh nilai kebaikan itu di dalam diri kami. Karena kami adalah gambar dan rupa-Mu Tuhan, maka seharusnya Tuhan, kami harus memancarkan nilai kebaikan itu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ya Bapa dalam surga, biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, nilai-nilai kebaikan itu Tuhan selalu dan selalu ada di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Bapa di dalam surga. Terusnya Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengarkan program ini Bapa di dalam surga, biarlah nilai-nilai kebaikan itu Tuhan terus dan terus ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka tidak bosan-bosannya Tuhan untuk berbuat baik, untuk melakukan tindakan-tindakan baik di dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika nilai-nilai kebaikan Tuhan terpancar di tengah-tengah dunia ini Tuhan, betapa indahnya dunia ini Bapa di dalam surga, betapa indahnya kami hidup di tengah-tengah dunia ini Bapa di dalam surga, dan kedamaian, kesejahteraan yang daripada Tuhan akan ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Di dalam kami melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami, dimanapun Tuhan sudah tempatkan kami bekerja, apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kami Tuhan, memberkatilah Engkau Tuhan atas setiap pekerjaan kami, atas setiap usaha kami Bapa di dalam surga. Berkati keluarga lepas keluarga Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang tuanya Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati Bapa di dalam surga. Sehingga Bapa di dalam surga, kami tetap bersatu hati Bapa di dalam surga, di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus.